Tapi benda ini gimana? Produk gagal dari seni pahat. Coba sedikit. Harusnya tidak masalah. Berani coba. Xiaohon. Kamu kenapa? Ibu. Aku tidak apa-apa. Sepertinya kekuatanku meningkat. Ternyata efektif. Barang ini adalah obat mujarab. Tidak tahu jika kuberi ke ibuku, bisa menyembuhkan penyakitnya atau tidak. Tidak bisa, kekuatan obat ini terlalu kuat. Dengan kondisi ibuku, tidak akan mampu menahan obat sekuat ini. Lebih baik jual semua barang ini dulu untuk uang, rawat kesehatan ibuku baru bicara selanjutnya. Bu, istirahatlah di rumah, aku akan pergi berjualan. Menguatkan badan, sembuhkan segala penyakit. Orang miskin gratis, orang kaya 100.000 sebiji. Obat ajaib, memperkuat tubuh, menghilangkan penyakit, gratis untuk orang miskin, 10.000 untuk orang kaya. Penipu, aku tidak percaya. Anak ini pandai membual dari Silicon lihat ya. Obat ajaib ini. Memperkuat tubuh, mengobati penyakit. Silakan lihat. anak muda. Kamu bilang obatmu bisa memperkuat tubuh dan mengobati segala penyakit. Betul sekali. Aku sudah coba sendiri obatnya. Baik. Bisakah kamu memberitahuku? Apa bahan obat ini? Dari ramuan apa? Ini. Resep rahasia, tidak bisa diungkapkan. Baik. Meski itu resep rahasia. Kamu seharusnya bisa mengobati, punya lisensi dokter kan? Pengobatan Tionghoa fokus pada penglihatan, pendengaran. Ayo, lihat saja, An. Bagaimana dengan tubuhku? Aku tidak paham ilmu kedokteran. Anak muda. Pernah dengar? Dokter baik menyembuhkan, buruk membahayakan. Kata sembarang diucapkan, obat tidak sembarang diminum. Kamu masih muda, kerja yang lain kan bisa. Kenapa harus menipu? Kalau ada yang minum obatmu dan terjadi masalah, bisa tanggung jawab? Aku benar minum. Aku tidak menipu. Hari-hari saja. Manusia tidak seperti dulu. SSST. Si kakek ini benar sekali. Tanpa ilmu kedokteran, tak ada yang percaya. Sepertinya hanya 3 hari lagi. Baru bisa pergi ke orang bijak tua. Belajar ilmu kedokteran lagi. NAK. Yang kamu buat ini. Buat apa, orang bijak tua? Ini panggil pemilahan sampah. Aku melihat berbagai barang bekas di surga semuanya menumpuk bercampur, beberapa pil bahkan ada yang beracun. Setelah ayam dan bebek memakannya, langsung mati, jadi. Aku ingin memisahkannya. Menarik juga. Bagaimana membaginya? Dewa tua, lihatlah. Ada 4 warna, yang biru ini untuk barang buatan. Apapun itu, harta atau senjata sihir, baik gagal dibuat maupun sisa bahan. Bisa dimasukkan ke dalam. Lihat yang abu-abu. Yang abu-abu ini untuk berlatih formasi. Apapun termasuk bendera formasi, jimat, hingga benda terkutuk, bisa dimasukkan ke dalam. Yang ini untuk latihan pil, beberapa pil yang tidak terpakai bisa dimasukkan ke dalam. Yang terakhir yang berwarna merah. Untuk benda berbahaya yang memerlukan penanganan khusus, seperti pil racun dan rune aneh. Setelah diklasifikasikan, memudahkan anak kecil. Mengaturnya di dunia manusia. Bagus. Bagus, ide yang bagus. Saya akan lapor pada Kaisar Langit. Hukum ini harus diterapkan di Istana Langit. NAK. Ini adalah jasamu. Kaisar Langit pasti akan memberimu hadiah. Dewa tua meditasi dan membuat pil. Masih perlu menghitung waktu. Saya punya benda kecil dari dunia manusia ini. Lihatlah, sekali putar 12 jam, bisa mengingatkan waktu juga. Persembahan untuk Dewa tua. Sebagai ungkapan niat baik. Anak muda. Kamu perhatian sekali. Anak muda. Melihat kamu begitu rajin. Ada kebutuhan apa? Bisa ajukan satu permintaan padaku.
Anak muda, melihatmu begitu rajin dan giat. Kalau ada kebutuhan, boleh minta satu keinginan pada saya. Tuan Dewa. Ibu saya sudah sakit bertahun-tahun. Otot dan uratnya sudah melemah. Ingin belajar ilmu pengobatan dari Anda. Menghargai bakti kamu. Akan kuayakan kitab Xuan Zhuan by Cao Zhen Ying. Orang kuno, mereka yang tahu, mengikuti hukum dalam cara hidup, menjaga moderasi dalam makan, menjaga rutinitas, tidak bekerja secara berlebihan, sehingga mereka tetap sehat dan bisa hidup sepenuhnya hingga 100 tahun baru berpulang. Bu, Anda selamat. Cahaya murni melindungi pintu langit, Tian Yuan melindungi tubuh ini. Xiansha, Xianquan, Yagwang pergilah. Tian Tu, Naozhong, Ihai pergilah. Kunlun, Tai 11, Yongkuan pergilah. Satu titik menghubungkan sejuta titik, jalur Ren dan Du terbuka. Menghubungkan jembatan langit dan bumi. Nyaman. Tubuhku sudah 10 tahun tidak merasa seringan ini. Nyaman. Tubuhku ini sudah 10 tahun tidak selega ini. Bu, coba ibu gerakan. Anak bodoh. Ibu sudah lumpuh 10 tahun. Gimana bisa gerak? Bu, aku bertemu dewa. Diberi ilmu pengobatan. Menyambung kembali energi Anda seperti semula. Coba saja. Kamu ini nak bodoh. Mana ada dewa-dewi? Tanganku bisa bergerak. Bu, turunlah coba jalan beberapa langkah, ayolah. Ajaib, sungguh ajaib. 10 tahun, akhirnya aku bisa berdiri lagi. Bu, hari baik masih di depan. Dengan kemampuan medis ini, nanti uang yang kita dapatkan, gak bakal habis dipakai. Fang Han, Belututla. Bu, Belututla. Xiao Han. Kemampuanmu semakin hebat. Nantinya ibu juga tak bisa mengaturmu. Tapi, Duduk di kursi roda penuh rasa sakit. ibu sudah merasakannya 10 tahun. Kemampuan medis kamu sangat hebat. Lebih penting lagi, punya etika medis. Menghasilkan uang bukan segalanya dalam hidupmu. Yang harus kamu lakukan adalah menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Bu, tenang saja. Kalau saya tidak bisa menyelamatkan banyak orang, nanti kita buka toko obat. Buka rumah sakit, khusus untuk menyembuhkan mereka yang tidak mampu bayar pengobatan. Hihi. NAK. Hari ini ibu masak untukmu. Xiao Xiaokun dan Zhao Qingya tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Saya harap Anda lebih bijak dan tidak akan mengganggu saya lagi. Pagi hari adalah waktu tepat untuk praktik spiritual. Tidak boleh bermalas-malasan melakukannya. Pejamkan matamu dan tenangkan pikiranmu. Pangailan. Menjesap. Obat ajaib yang memperkuat tubuh dan menyembuhkan semua penyakit. Orang miskin tidak mendapat apa-apa, orang kaya masing-masing mendapat 100.000. Siapa berteriak di sini? Aku mengusirnya. Latihan adalah melatih hati. Jangan terpengaruh oleh dunia luar. Hatimu sudah kacau, kendalikan. Ayo. Hilangkan pikiran yang mengganggu. Bayangkan dirimu seperti bayi. Bulat utuh seperti. Lihatlah, obat ajaib yang bisa memperkuat tubuh, menyembuhkan semua penyakit. Gratis untuk yang miskin, 10 juta per butir untuk yang kaya. Kakek, lihat dia. Kamu belum cukup berlatih, maka terpengaruh oleh dunia luar. Coba lagi. Obat ajaib, gratis untuk yang miskin, 10 juta per butir untuk yang kaya. Aduh kakek. Aku juga belum mencapai puncak latihan. Hampir mati kesal gara-gara anak kelinci itu. Keluar lagi menipu, ayo pergi. Lihat-lihat sini, nak. Terakhir aku menasihatimu, bilang K-Pak, kalian lagi menipu orang. Hari ini aku harus memberi pelajaran padamu. Kakek, jangan. Aku bukan penipu. Aku tak ambil sepeser dari orang miskin.
Maksudmu menipu orang kaya? Ah, iya. Ah bukan menipu. Anak muda, aku hitung sampai 3. Bereskan lapakmu, kalau tidak, jangan paksa aku merobohkan barang-barangmu. Saya hitung sampai 3, tutup lapakmu, kalau tidak jangan paksa saya merusaknya. Pak, dengarkan saya bicara. Bukan begitu, saya bukan penipu. Saya juga tidak menipu orang kaya, saya hanya menggunakan uang orang kaya untuk membantu orang miskin yang butuh uang untuk pengobatan. Orang yang butuh uang pengobatan itu kamu, bukan? Bukankah itu menipu? Bukan saya, memang benar-benar ada orang yang butuh uang untuk pengobatan. Bohong dan alasan, kamu tidak jujur dari cara bicaramu. Apa maksudmu? 2. Aduh, Anda salah paham, saya benar-benar orang baik. Penipu bilang mereka baik, jadi aku sudah jadi orang suci. 3. Kamu sakit. Pak tua, kamu sakit. Berani nggak coba periksa nadi? Terakhir minta diperiksa, kamu nggak mau, sekarang trikmu meningkat. Asli atau palsu, sekali coba tahu. Nak, kamu benar-benar tidak tahu diri, tidak melihat air sampai ke sungai. Boleh saja kamu periksa nadiku, tapi kalau kamu nggak bisa sebutkan 1, 2, 3, aku pastikan kamu nggak bisa tinggal di provinsi Jiang ini. Emas asli tak takut api. Silakan, Pak Tua. Tidak mungkin. Pembohong. Tidak bisa, jangan pura-pura. Nadi kakek ini lebih baik dibandingkan orang biasa. Tidak seperti nadi orang 60 tahun. Lebih seperti orang berusia 40 tahun, luar biasa ya. Penipu sudah belajar budaya, 30 berpijak, 40 tidak bingung, 50 tahu takdir, 60 mendengar segalanya, 70 mengikuti hati, tahu ajaran Konfusius. Kakek ini belajar bela diri ya? Sepertinya sudah mencapai tingkat tenaga dalam, jadi sementara kelihatan kuat. Sebenarnya kuat tapi tidak pasti. Mungkin ada penyakit tersembunyi. Omong kosong, kamu tahu kakekku? Ada 8 dokter di sekitarnya, termasuk ahli pengobatan tradisional terkenal. Saya tidak peduli siapa dia. Saya cuma tahu dia sakit dan perlu diobati. Kakek, dia penipu. Ayo kita pergi. Kakek kelihatannya sehat-sehat saja. Padahal setiap hari seperti ada batu besar menekan. Kalau tidak karena ilmu ini, mungkin sudah lama meninggal. Kakek kelihatannya sehat-sehat saja. Padahal setiap hari seperti ada batu besar menekan. Kalau tidak karena ilmu ini, mungkin sudah lama meninggal. Kurang ajar. Berani kau mendoakan buruk kakekku? Apa yang saya katakan itu benar. Mungkin kakek juga sudah tahu. Ini jelas cedera lama dari latihan dulu. Mari kita lanjutkan. Seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan. Terbuka, tersembunyi, transformasi, dan inti. Terbuka melatih kulit, tersembunyi melatih otot, transformasi melatih tulang, dan inti sudah seperti dewa di darat. Benar kan? Bagus. Pak tua dulu pasti mengandalkan kekuatan fisiknya yang mudah untuk memaksakan kekuatan gelap yang akhirnya meninggalkan luka tersembunyi. Sejak itu tidak bisa mencapai kekuatan puncaknya, dan sekarang karena tubuhnya lemah seiring usia, lukanya semakin parah. Takutnya tidak bisa ditekan. Kamu diam. Bocah, siapa sebenarnya kamu yang berani menyelidiki aku diam-diam? Aku adalah aku, hanya orang biasa yang mengais barang bekas. Bagaimana orang biasa bisa melihat luka tersembunyi di tubuhku? Kakek, kamu memang... Waktu muda terlalu terburu-buru berlatih. bohong. Bolehkah tahu nama Tuan? Bagaimana sebaiknya? Fang Han. Tolong Pak Fang sembuhkan kakekku. Luo Sue bersedia sujud minta maaf. Tolong Pak Fang sembuhkan kakekku. Luo Sue bersedia sujud minta. Aduh, tidak berani, tidak berani. Saya cuma penipu, mana sanggup menerima kehormatan sebesar itu. Kamu. Pak Fang, bisa cederanya kakekku disembuhkan? Bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Maksudnya apa? Mau uang? Sebutkan angkanya. Wah, bukan masalah uang.
Bukan masalah uang, kenapa kamu buka lapak di sini? Mau berapa, tulis sendiri. 999,9 triliun, satu buku ini nggak cukup. Kamu, Kamu apaan? Aku cuma mau bilang punya uang bukan berarti bisa semau-maunya. Kamu mungkin kaya, tapi jangan pikir semua orang anggap uang lebih penting dari nyawa. aku apaan? Aku seorang dokter, ibuku pernah bilang dokter harus mengutamakan etika. Menyembuhkan orang adalah prinsipku, bukan cari uang. Kalau menurutmu semua orang cuma lihat uang, yang nggak punya uang gimana? Kalau nggak ada uang, apa nggak diobati? Orang yang nggak punya uang harus nunggu mati? Aku bukan. Bukan apa? Kalian bukan rakyat biasa, mana mungkin benar-benar peduli sama hidup rakyat biasa. Bukan begitu? Kalian bukan rakyat biasa, mana mungkin benar-benar peduli sama hidup rakyat biasa. Bukan begitu, saya tidak peduli dengan hidup orang biasa, Pak Fang. Maaf. Cucuku juga terlalu khawatir. Keluarga kami selalu memimpin dengan kebajikan dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Kamu bisa tanya-tanya, kapan keluarga Kiao di Provinsi Jiang pernah menindas orang biasa? Pernah dengar? Ruocu kepada Pak Fang. Minta maaf. Maaf Pak Fang, saya tidak seharusnya menilai Anda dengan cara yang salah. Demi menghormati kakekmu. Saya maafkan kamu. Pak Hao Fang. Kamu bilang cara menyembuhkan kakek saya, apapun yang Anda katakan saya setuju. Baru saja saya mengajari kamu, tapi kamu masih sombong. Jika saya menikahi kamu, kamu juga setuju. Baik, Anda bisa menyembuhkan, saya setuju. Lupakan, kamu terlalu menyebalkan, saya tidak suka. Kamu, Tidak mengobati, belum waktunya. Masih kekurangan beberapa bahan. Jadi bisa diobati, tapi sekarang belum bisa. jadi boleh saya tanya Pak Fang, kapan bisa mulai pengobatan? Kapan Pak Fang bisa mulai pengobatan? 3 hari. 3 hari lagi, saya sendiri yang akan datang untuk mengobati Tuan Kiao. Kamu merasa tidak bisa mengobati, jadi mengulur waktu untuk kabur? Luo Shui. Jangan bersikap kasar pada Pak Fang. Nona Kiao, mari saling percaya, ya. Saya mencari bahan obat, saya tidak mau kabur. Keluarga Kiao punya semua bahan obat, beritahu, biar saya cari. Kalian punya buah jus 100 tahun? Tidak ada. Ada ginseng yang berusia lebih dari 200 tahun? 2 batang ginseng berusia lebih dari 100 bisakah? Kalau suamimu seberat 120 kg, aku tukar jadi 2 yang seberat 60 kg, bolehkah? Tentu saja tidak. Khasiatnya bisa berbeda tipis tapi signifikan, jadi tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Jukuo kamu sebutkan, aku belum pernah dengar. Aku ikut kamu mencari. Nona besar, setiap orang punya rahasia masing-masing. Tempat yang aku pergi. Hanya aku sendiri yang bisa masuk. Jangan ganggu Tuan Fang. Tuan Fang, 3 hari lagi, saya tunggu kedatangan Anda di rumah keluarga Kiao. Aku ingat kamu, kalau 3 hari lagi kamu berani tidak datang, lihat saja akibatnya. Departemen Pembersihan di Dunia Abadi, Pelaksana Sementara, Fang Han menerima perintah. Atas titah Kaisar Abadi, atas saran Fang Han dari Departemen Pembersihan, membangun sistem klasifikasi dan daur ulang sumber daya kultivasi, dipromosikan ke surga, membuat surga semakin bersih, sumber daya kultivasi sangat berhemat, diangkat menjadi kepala resmi Departemen Pembersihan dan harus menjalankan tugas dengan setia. Terima kasih, Kaisar Abadi. Selamat, teman Dao Fang Han, resmi menjadi pejabat surga di dunia abadi kita. Terima kasih kepada Tuan Dewa atas rekomendasinya, saya akan membalas kebaikan ini, teman Dao Fang. Teman Dao, nanti kamu bisa memanggilku Lao Jun atau Lao Xin. Tidak berani, tidak berani. Tuan Dewa terlalu memuji saya. Saya bertanya, Tuan Dewa, tentang jabatan saya sebagai Kepala Departemen Pembersihan. Berada pada tingkat berapa? Ini. Dengan baik, UPS. Saya orang biasa, tapi jangan ragu mengobrol. para pejabat surgawi di alam ini terbagi menjadi 18 tingkatan. Sesama penganut Taoisme, peringkat ke-18. 7 Anya. Dia hanya seorang penyapu lantai. Pendidikan saya masih minim, saya sudah merasa puas karena telah mendapatkan kewarganegaraan.
Kultivasi sang immortal tua itu sulit karena kelangkaan energi spiritual di alam fana. Adakah ramuan yang dapat membantu kultivasi saya? Saudara Fang, di sini ada tanah dan beberapa benih obat ajaib. Tanam saja. Sehari berakar, 2 hari berbunga, 3 hari matang. Terima kasih, Tuan Dewa Tua. Terima kasih. Hehe. Terima kasih, Tuan Dewa Tua. Apa? Anak sudah terhubung dengan keluarga Kiao. 3 hari kemudian, dia akan mengobati Tuan Tua Kiao. Benar? Apakah Tuan Tua Kiao sudah pikun atau apa? Bagaimana mungkin si pemulung itu bisa mengobati? Tuan Xiao, menurut saya, si Fang Han ini tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Saya khawatir dia memang punya kemampuan. Kamu menemukan sesuatu? Tidak ada yang ditemukan. Dia setiap hari kuma makan, tidur, mengumpulkan barang bekas, dan jalan-jalan dengan ibunya. Tidak lebih dari itu. Kingnya, aku lihat pacarmu itu benar-benar gila uang. Berani menipu Tuan Kio, takutnya ini tidak akan berakhir dengan baik. Itu salahnya sendiri. Tadinya kupikir dia akan tenang mengumpulkan barang bekas seumur hidup. Tidak disangka dia tidak bisa menahan diri. Mungkin ini memang sudah nasibnya. Keluarga Chow sangat berkuasa, dan orang tua itu sangat misterius. Kalau tidak, keluargaku sudah lama menguasai wilayah Jiang. Kalau sakit benar bagus. Kamu adalah penerus pengobatan, lebih baik pergi lihat. Dengan begitu, bisa bongkar kedua penipu itu dan dapatkan hubungan baik dengan keluarga Kiao. Selain itu, bisa juga selidiki keluarga Kiao. Lihat apakah Tuan Kiao hanya tampak kuat di luar saja. Oh, Kingnya, kamu memang luar biasa. Bersamamu, aku merasa begitu nyaman. Kirim undangan, 3 hari kemudian ke keluarga Kiao untuk menonton pertunjukan. Wow, memang dunia ini sempit ya Fang Han. Hari ini kamu nggak nyari barang bekas. Kenapa datang ke sini? Aku dan 2 teman ini. Gak punya dendam sama kalian, masalah sebelumnya gak mau urus. Pergi. Fang Han. Kenapa sih kamu selalu kayak orang suci? Emang kamu setinggi itu? Atau cuma pakai topeng munafik? Sebenarnya kamu cuma penipu? Zhao Qingya. Saat kita bersama, kita nggak bilang saling cinta, tapi setidaknya saling menghormati, kan? Kenapa sekarang dari mulut kamu yang manis ini keluar kata-kata dingin kayak gitu? Fang Han, kamu nggak usah sok pintar di sini. Orang lain nggak tahu kamu, masa aku nggak tahu? Aku kesini mau selamatkan nyawa kamu. Dengerin deh, berhenti bohong. Balik aja ke tempat asal kamu. Jadi kalian tahu apa yang aku mau lakukan? Nyembuhin penyakit. Emang ada pemulung berani bilang bisa nyembuhin penyakit? Itu kayak lalat ngaku-ngaku jadi pemburu. Fang Han, sebagai teman saya sarankan jangan cari. Jangan berpikir mau naik derajat. Nasibmu itu memungut sampah. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Apa sih yang ribut? Luo Sue, penipu datang ke rumahmu, aku bantu usir dia. Tuan Fang memang bisa dipercaya. Silakan masuk. Luo Sue. Dia penipu pemulung. Jangan tertipu olehnya. Siapa kamu panggil Luo Sue? Panggil Nona Kiao. Nona Kiao benar-benar penipu, pacar Kingnya sebelumnya selama 3 tahun. Kingnya paling tahu, Kingnya? Betul Nona Chiao. Si Fang Han ini pengumpul barang bekas. Jangan tertipu. Tuan Fang, tidak ingin memberikan penjelasan? Belum pernah dengar? Berteman sekarang harus lihat ulang. Saya dan dia pisah 3 tahun. Jangan bilang lihat ulang, pakai kaca pembesar juga harus. Jangan berbelit-belit lagi, Fang Han. Nona Kiao tidak akan tertipu olehmu. Dia benar mantan pacarmu? Selera kamu kurang bagus. Siapa di masa muda tidak ketemu orang jahat? Kalian-kalian. Nona Kiao, tidak percaya padaku, kalau ada masalah, kamu akan menyesal. Tuan Fang adalah tamu kehormatan yang diundang menyembuhkan penyakit. Jika tidak setuju, kalian bisa... Hei kamu. Silakan masuk, Tuan Fang. Baik, lihat aku masuk dan membongkarmu.
Tuan Fang. Tuan Xiao dan keluarga Xiao keluarga terpandang. Dia ingin melihat langsung aku sakit, bukan karena tidak percaya. Tuan Kiao, kesehatan tidak mengenal batas. Banyak orang pandai, bukan? Lagi pula, saya juga ingin belajar dan bertukar pikiran dengan ahli keluarga kedokteran. Boka, Nanti kamu menangis. silakan periksa nadinya. Saya sudah memeriksa, silakan Tuan Kiao periksa nadi. Tuan Xiao, saya periksa nadi and Baiklah, Dengar suaranya penuh tenaga. Lihat wajahnya memerah. Rasakan nadinya stabil dan kuat. orang tua ini. Setidaknya bisa hidup 30 tahun lagi. Keluarga Xiao ingin memonopoli bisnis di Jiang. Sulit, bagaimana menurutmu, Tuan Xiao? Pak Kiao. Sehat-sehat saja dan tidak ada masalah. jangan ditipu oleh anak ini. Pak Kiao mendominasi Jiang selama puluhan tahun. Apa aku bisa menipu Pak Kiao? Apakah kamu pikir Pak Kiao itu bodoh? Pak Kiao. Saya akan periksa sekali lagi. Saya akan lihat lidahnya lagi. Benar-benar tidak, Masalah apa sih? dia tidak terlihat seperti. Orang yang tidak cerdas, tapi untuk melihat penyakit Pak Kiao masih jauh sekali. Pak Kiao, saya yakin kamu benar-benar sehat. Tuan Xiao, sebaiknya mundur dulu. Apa saya sakit? Tubuh saya sendiri, tentu saya tahu. Tolong Pak Fang periksa saya sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Sekarang ada cara pengobatannya. Masih perlu konfirmasi dari Pak Kiao. Silakan bicara langsung. Penyakit ini tertahan dan belum muncul. Tidak serius, namun sekali muncul, bagaikan banjir yang tidak bisa dihentikan. Harus memancing sumber penyakitnya terlebih dahulu. Menurunkan energi, Menutup sumber dan akar penyakit, menjaga kesehatan, memperkuat tubuh. Tapi prosesnya sangat menyakitkan, harus diputuskan oleh Tuan Kiao. Haha, tak diragukan perawatan ini. Saya mengundang Tuan Fang karena percaya padamu. Silakan obati. Baiklah. Luo Sui, mundur sedikit. Jarum perak tembus Tianmen, masuk perut. Cihai, Tarik napas. Pak, tahan sebentar. Terlihat. Kakek. aku bilang, anak ini berniat buruk. Dia ingin mencelakai Tuan Xiao. Ini langkah pertamaku. Menyebabkan cedera Tuan Kiao kambuh. Jika Tuan Kiao tidak tahan, maka hanya dikunci dan diobati. Tuan Fang silakan lanjutkan pengobatan. Apapun hasilnya, Aku tidak akan menyalahkan Tuan Fang. Kesempatan datang. orang tua ini ingin bertarung. Jangan salahkan aku jika aku menyatukan keluarga Kiao. Shenyuan sembilan jarum bergerak di seluruh tubuh. Fang, keadaan kakekku? Dulu Pak Kiao terluka dan merusak urat. Menyebabkan pembuluh tersumbat. Aku harus memicu luka lama untuk membuka pembuluh dan memperbaikinya. Rasanya sangat sakit. Tapi, Tidak ada bahaya bagi nyawa, semuanya baik-baik saja. Hei, kakek. Kakek, bagaimana rasanya? meski terasa lemah, sebelumnya seperti memikul batu besar. Sekarang batu besar itu sudah hilang, lebih ringan. Tuan Fang, kapan kakek saya bisa pulih? Tubuh Tuan Kiao masih ada langkah terakhir. Pemulihan. Buat resep dengan Jukuo dan ginseng berusia 200 tahun, pulihkan 1 bulan. Tubuh Tuan Kiao tidak hanya bisa pulih, tapi juga melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Kedengarannya bagus. 200 tahun. Barang-barang ini langka dan mahal. Di mana menemukannya? Kesehatan Pak Tua Kiao. Takutnya tak bisa sembuh lagi, dan Aku punya. Fang Han, jangan bercanda. Kamu bahkan tinggal di basement karena melarat, masih berlagak pula. Utuh, keadaan sangat baik. Tidak mungkin, tidak mungkin. Barang berharga begini, bagaimana bisa kamu punya? Utuh, keadaan sangat baik. Tidak mungkin. Baron Berarga Begini. Bagaimana bisa kamu punya? Mungkin karena Saya punya kepribadian yang baik. Luo Shui. siapkan 10 juta untuk pengobatan Pak Fang. bawa ke rumah Pak Fang. Ya, kakek. Mengobati penyakit dapatkan 10 juta. Fang Han, tidak menyangka kamu bisa bangkit.
Saya tidak mengerti. Kamu sangat berbakat, kenapa tidak menampakkan lebih awal? Kalau tidak, saya juga tidak akan. Nggak tahu apa-apa. Kamu menyesal. Sekarang menyesal masih keburu kok. Xiao 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 xiao. Xiao xiao. Kemampuan medis Fang sangat bagus. Kenapa jualan di jalan? Bagaimana kalau kerja untuk keluarga Kiao sebagai dokter kehormatan? Sudah terbiasa, sudah terbiasa. Perintah ibu, kemampuan medis ini. Sebaiknya buka klinik. Untuk membantu masyarakat. Tuan Fang, dokter berhati mulia, belajar dari siapa? Ah. Mungkin belajar dari dewa yang mengajarkannya. Pak Kiao, Seyamon Sezuatu. Ambil 9 dari 10 juta untuk dana. Mambantu Merikayong. Tidak punya uang untuk berobat. Tuan Fang, bukankah masih tinggal di ruang bawah tanah? Mengapa? Aku sudah terbiasa miskin dan tiba-tiba jadi kaya, tak bisa simpan uang, itu bencana bukan berkah. Mulai sekarang. Setiap kali aku dapat uang, aku hanya ambil bagianku. 9 bagian lainnya. Akan aku berikan kepada masyarakat. Baiklah, Luochu, Tuan menyumbang 9 juta. Saya keluarga Kio juga sumbang 9 juta untuk membentuk dana bantuan. Hei, Tuan Xiao, dengarkan penjelasanku, Tuan Xiao. Hei, Tuan Xiao. Tuan Xiao, dengarkan penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan? Mantan pacarmu. Dia lagi naik daun. Cepat dekatin. Xiao xiao, apa yang kamu bicarakan? Orang itu tulus padamu. Xiao xiao, tadi itu bukan menyesal, tapi benci. Orang seperti Fang Han terlalu licik, terlalu tersembunyi. Aku kenal dia sudah bertahun-tahun, tetap tidak tahu seluk-beluknya. Benar? Sungguh aneh. Jelas dia orang biasa, tapi tiba-tiba punya kemampuan medis luar biasa. Kekuali. Kecuali mendapatkan sesuatu. Kesempatan luar biasa. Benar. Saya akan menyelidikinya. Menggunakan peluangnya untuk keuntungan saya. Tuan Xiao, Tubuh Tuan Tua Kiao masih butuh 1 bulan untuk pulih. Selama ini, kesempatan keluarga Xiao kita datang. Benar, setelah dia pulih, keluarga Xiao kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Kita harus segera bertindak dan mengambil alih keluarga Kiao. Tuan Xiao setila menggembal alih keluarga Xiao. Saya ingin Xiao Luoxue menjadi pelayan saya. Mari lihat dia masih bisa sombong. Pasti membuatmu puas. Saat itu, Provinsi Jiang akan menjadi milik keluarga Xiao kita. Pak Fong. Tidak tahu, sudah berkeluarga belum? Dulu sangat miskin. Satu-satunya pacar. Kasihan padaku. Tidak ingin memberiku beban. Makanya, dia ikut Xiao Xiaokun. Pergi. Fang Han, mulutmu tahu membuat masalah. Hahaha. Tuan Fong. Berkepribadian mulia. Pasti punya pasangan baik. Saya punya seorang cucu perempuan. Lembut dan baik hati. Penampilannya juga cukup baik. Kakek, kamu bicara apa sih? Baik hati aku percaya. Lemah lembut, aku tidak melihatnya. Fang Han, di mana aku tidak lembut? Di mana tidak lembut, Butaya? Ah, iya. Aku buta. Nona besar semuanya baik. Aku sudah terbiasa bebas. Tidak ingin memilikimu. Fang Han, kamu pergi. Hahaha. Urusan anak muda tidak mengerti. Pak Fong. Saya mau istirahat dulu. Ngobrol santai, pelan-pelan. Ah, Hahaha, kakek. semua salahmu, ah. Nona Kiao. Seperti anjing, menggigit siapa saja. Menggigitmu. Nggak mau jadi orang penting, nggak mau nikahin aku. Maunya apa sih? Sudah deh. Datang saja ke perusahaan Kiao. Penjaga kebersihan gaji 3.000 barang bekas beat kamu. Kumpulin barang bekas. Bisa saja. Kumpulin barang bekas, bisa saja. Kamu beneran mau jadi petugas Aku punya 3 hobi besar. Ngumpulin dan ngambil barang bekas, menyembuhkan orang. Pekerjaan ini, aku ahli. Kapan mulai kerja? Oke. Selama senang, bisa mulai besok. Besok. Besok nggak bisa. Aku masih ada barang bekas yang belum dijual. Tunggu sampai kamu jual habis baru datang. Ada satu hal, aku harus tanya dulu. Kamu bilang gaji bulanan 3.000. Itu sebelum pajak. Atau setelah pajak. Setelah pajak,
Dapat asuransi sosial. Kami adalah perusahaan resmi. Membayar. Bagaimana dengan pensiun? Membayar. Ada cuti berbayar, opsi saham, potensi kemajuan karir, penyesuaian gaji berkala, perlu absensi setiap hari, tunjangan karyawan. Saya tak akan lakukan 996. Gulungan. Kiao Luosue. Kamu berada di bawah tekanan besar dan semuanya terpendam. Teriakan sekarang. Apakah jauh lebih baik? Pergi. Hei, Kamu janji 3 hari kemudian akan datang ke sini bekerja. Tugas kalian hari ini. adalah mencari masalah. Carry tahu later belakang anak itu. Tuan Xiao, anak itu pernah melihat saya. Mungkin dia waspada. Kamu tahu bagaimana cara menangkap babi? Yang bodoh. Saya Xiao Xiaokun pintar sekali. Kenapa saya merekrut kalian? Bodoh sekali. Oh, Aku mengerti, menyamar. Bintang besar dengan jutaan penggemar memakai kacamata hitam, tidak ada yang bisa mengenalinya, kita juga pakai. Aku tidak peduli cara apa, cari 3 hal ini. perintah Anda, Tuan Xiao. Pertama, Cari tahu sumber keahlian medisnya. Kedua, bagaimana dia bisa punya herbal berharga seperti itu. Ketiga, cari tahu apakah ada orang hebat di belakangnya. Tuan Xiao, tenang saja. Anak itu lemah sekali. Kalau dia berani tidak bicara, kita hajar sampai ibunya pun tidak kenal. Pergi saja, aku tunggu kabar dari kalian. Nanti semua pakai kacamata hitam, sampai lokasi ikuti isyaratku. Begitu aku beri isyarat, kalian langsung bertindak. Baik, Bang Long. Ayo, naik kendaraan perang kita, dan bersenang-senanglah dengan anak itu. Delapan. Bang Long. Kita sewa mobil saja. Diam. Cepat pergi. Segera. Peramal, ini kamu. Hei, jual. Anak muda, berapa harganya batu giok ini? 100.000. 100.000, kamu lebih hitam dari saya. Ini emas atau berlian? Kenapa mahal banget sih? Bro, sekarang siapa lagi yang pakai emas atau perak? Terlalu kuno. Orang kaya beneran pakai giok atau batu permata. Apakah memakai emas membuat saya tampak tidak berkelas? Belum pernah pakai, jadi gak tahu. Tapi barangmu ini terlalu mahal. Saya tawa 1. 20. Bro, kamu jangan bercanda. Ini batu giok luar biasa. Katanya dipakai di dunia spiritual untuk latihan aura. Memakainya memberikan berbagai... Memperkuat tubuh, mempercantik. Kamu bilang mahal, aku juga bilang. Oke, pilih 5 aja. Siap. 3. 3, 4, 5. Kakak. 550.000. Tunai atau transfer? Anak, ini batu giok asli, kan? Ini giok asli, kan? Kak, maksudnya apa ini? Enggak begitu menarik. Saya cuma mau tanya, ini giok asli, kan? Orang yang datang ke sini tahu, saya di sini berjualan. Mana mungkin saya jual giok palsu? Saya cuma mau tanya aja. Apa giok ini asli atau enggak? Kenapa banyak bicara sih? Kamu sengaja cari masalah, ya? Sebenarnya kamu mau beli atau enggak? Kalau giok ini asli, tentu saya mau. Kalau palsu, saya makan aja. Puas kan? Kamu mau makan? Saya kok nggak percaya ya? Coba kamu makan 1. Kalau benar kamu makan, saya akan percaya kalau itu beneran dan saya beli. Saya sudah melihatnya. Kamu mau cari masalah. Jadi ngomong apa lagi? Kamu jatuhkan batu giokku. Brolong kamu baik-baik saja kan Brolong? Serang dia untukku, bukannya kamu bilang. Ikut sinyal dari matamu. Dia berani duluan, serang dia untukku. Dia berani duluan, serang dia untukku.
Ah. Aduh, maaf ya, baru belajar sedikit kungfu, gak bisa kontrol tenaga. Anak muda, tunggu aja, kami gak akan menyerah begitu saja. Tunggu sebentar, saya gak bilang. Saya mau menyerah begitu saja. Kamu mau apa? Coba bilang, siapa yang suruh kalian datang? Gak mau bilang ya? Kamu. Kasih dia satu tamparan. Gak mau pergi ya? Aku tampar kamu. Aku tampar. Brolong, kalau aku tampar pasti lebih ringan dari dia. Tahan sebentar. Bilang siapa yang kirim kamu ke sini. Berani kamu tampar aku. Gak mau ngomong ya? Kamu, Aku. tampar dia lagi. Saudara Long, kau harus bersabar. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Jika aku tidak memberitahu, aku akan dipukuli. Jika aku memberitahu, aku akan kehilangan nyawaku. Seseorang yang berintegritas. Kalian bertiga, bentuklah lingkaran di sekelilingku. Kamu memukulnya dan bertanya padanya. Kamu memukulnya dan bertanya padanya. Berputar-putar tanpa hasil sampai seseorang berbicara. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. 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 Katakan padaku. Mari kita bicarakan hal ini. Saudara Longlong yang mengatakannya, kan? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bertahan. Ya, Saudara Long, lihat wajahku, bengkak sekali seperti kepala babi. Bagus. Aku bilang, nggak usah bilang lagi aku. Dari pertama melihat kalian, aku tahu. Malam itu yang menyerang aku adalah kalian. Sekarang kita imbang. Fang Han. Kamu terlalu kejam. Kenapa nggak bilang lebih awal? Kenapa nggak bilang lebih awal? Iya, kenapa nggak bilang? Aku cuma mau kalian belajar dari kerugian ini. Kenapa nggak lurus-lurus saja? Harus kemana-mana? Kalau bukan aku yang mengurus kalian, nanti ada yang lain. Fang Han, keluarga Sir berkuasa. Kata-kata Xiao Xiaokun tidak berani diabaikan. Kamu sama sekali tidak tahu kekuatan keluarga Xiao. Saya sarankan kamu pergi sejauh mungkin. Beritahu Xiao Xiaokun, sering berbuat salah akan terpukul sendiri. Jika jatuh ke tanganku lagi, Aku akan buat dia menyesal. Sekelompok pemalas, bahkan tukang sampah saja tidak bisa diatasi. Untuk apa aku memelihat? Tuan Xiao. Anak itu tiba-tiba hebat dalam bertarung, kami tidak melihat jelas. Langsung diterbangkan oleh Kamu. Tuan Xiao. Kelihatannya soal Bukan salah mereka, siapa yang menyangka Fen Han bisa berkembang begitu cepat. Pergi. Semua keluar dari sini. Tuan Xiao. Tenanglah. Tidak sebanding untuk Fen Han, keluarga Kiao adalah tujuan kita. Bagus. bisa bela diri, tidak ada yang istimewa. Keluarga Xiao juga punya seni bela diri kuno. Ada master dari aliran Tian Yuan. Akan membereskan. Fang Han mengalami kemunduran. Kita harus menguasai Kiao Luosui. Pak Tua Kiao tidak peduli. Menguasai Kiao Luosui artinya menguasai seluruh keluarga Kiao. Benar. Aku harus membuat dua rencana. Ibuku berteman dengan nenek tua Kiao. Suruh ibuku Nenek tua. merencanakan pernikahan di pihak kita. Langsung rebut Kiao Luosui. Buat keadaan tak bisa balik. Xiao Luoshue itu. Takkan bisa lepas dari genggamanku. Tapi Kiao Luosui itu cerdas dan kompeten. Mau menaklukkannya. Tidak semudah itu. Keluarga Kiao selalu ingin masuk pasar luar negeri. Tapi hanya Tiandu yang punya kemampuan. Aku pakai nama keluarga Bai. kirimkan pesanan asing senilai ratusan miliar. takut dia tidak akan tertarik. Lagi pola. Kalau gagal, kita masih punya nenek Kiao. Langka Kadangan ini. Xiao Shao, kamu benar-benar jenius. Xiao Luoshue. Kali ini, mari lihat bagaimana kamu melarikan diri. Fang Han, pekerjaanmu membersihkan bagus juga. Tentu saja. Ini memang keahlian lama saya. Saya selalu, Bagus dilihat. APA? APA yang bagus dilihat? aku nggak tahu kamu ngomong apa. Niat ada, tapi mental nggak. Dasar nggak tahu malu. Niat ada, mental nggak? Bicara soal jatuh ini, kamu mau nggak? Kamu, Kembalikan, itu benang cinta. Gak boleh hilang. cepat kembalikan. Kamu mimisan.
Nggak mungkin. Ini. Beri ke sini. Salju. Berita baik. Xiao Xiaokun. Berita baik yang membuatmu datang sendiri? Tentu saja ada. Wah. Bukankah ini dokter terkenal, Pang Dewa? Kenapa? Di tempat Nona Kiao. Kerja sebagai pembersih. Uang tidak bisa membeli keinginan saya. Kamu urusin apa? Nona Kiao, ini tidak benar. Dewa tabib punya kemampuan hebat, masa jadi pembersih? Kalau mau kerja, jadi sopir saya bayar 5 juta. Xiao Xiaokun, jangan menabur perselisihan antara aku dan apa yang ingin dilakukan adalah kebebasannya. Saya, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Ada proyek 10 miliar yuan. Ingin bekerja sama dengan 10 miliar. Dengan kejadian seperti ini, kau memikirkan keluarga Kiao? ini adalah perdagangan luar negeri milik Tian. Saya lebih suka menyimpan semua, tapi aku tidak bisa menerimanya. Seluruh provinsi Jiang layak bekerja sama dengan keluarga Xia. Hanya Chow Dan Keluarga by Tian. Kamu jangan bohongi aku. Masalah Bagaimana aku berani membohongimu? By Feiyun, Tuan Muda Ba. sudah tiba di provinsi Jiang. Malam ini akan datang ke klub saya. Aku datang khusus untuk mengajakmu pergi. Nona besar. Aku lihat anak ini. Mata berputar, pikiran tidak tenang. Jelas dia sedang berbohong. Aku akan pergi bersamamu. Nona besar. Aku lihat anak ini. Mata berputar, pikiran tidak tenang. Jelas dia sedang berbohong. Ikut denganmu, Pang Han. Jangan asal bicara. Masalah sebesar ini, bicara sembarangan? Lagi Pola. Ini semua rahasia bisnis. Kenapa pergi? Fang Han, tenang saja. Keluarga Bai di Tiandu tak seberani itu. Luo Su. Silakan duluan. Anjing terpojok menggigit, kelinci kepepet menyerang. Pak Tua Kiao, tonggak utama ini telah tumbang. Keluarga Xiao sepertinya akan membuat langkah besar. Kita harus waspada. Sudah larut malam. Mengapa muda Bai belum datang? Tenang saja. Pesawat terlambat, sedang dalam perjalanan. Kita minum sesuatu dulu. Roman Conti bernilai 1 juta. Detang. Untuk kerjasama kita menembus pasar luar negeri. Kenapa pusing banget? Pusingnya. Tepat sekali. Hei, Keluarga sendiri sebenarnya tidak datang. Kamu berani menipuku pakai keluarga sendiri. Keluarga sendiri sebenarnya tidak datang. Kamu berani menipuku pakai keluarga sendiri. salju turun. Tidak bisa salahkan saya membohongi. Salahkan dirimu terlalu naif. Apa maksudnya? Kalian tak ada Pak Tua Kiao, pilar penyangga. Saya hanya perlu kendalikan kamu. Dan keluarga Kiao akan terkendali. Mengerti? Hei, Nona Chow. kamu biasanya sombong. Tidak menyangka akan jatuh ke tangan kami kan. Ini semi. Rencana kalian. Fang Han pasti menyelamatkan aku. Ah lupakan, sekalipun pengumpul barang bekas itu bisa datang. Apa yang harus dilakukan Tuan Xiao sudah selesai. Tenang saja, posisi atas nama akan aku simpan untukmu. Kingya. Aku suka kepintaranmu. Kamu tenang saja. Begitu aku mengendalikan keluarga Kiao, bagianmu. Kompensasi berlipat ganda, tak tahu malu. Daripada membiarkanmu mendapat ya. Luo Sue. Aku takut kamu tak akan sempat mati. Sama sekali tidak ada. Hahaha. Kamu cari siapa? Ini adalah klub eksklusif, tidak terbuka untuk umum. Salju turun. Kamu pasrah saja. Hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Xiao Xiao Kuan. Coba sentuh dia. Xiao Xiaokun. Coba sentuh dia. Fang Han, Bagaimana kau masuk? Fang Han. Akhirnya kau datang. Tenang saja, aku di sini.
Tidak ada yang bisa membuli kamu lagi. Bunch of losers. Seseorang datang. Jangan teriak. Orang-orangmu sudah. Aku tangani sepenuh. Xiao Xiaokun. Masalah hari ini. Bagaimana mau kamu selesaikan? Apa yang harus diselesaikan? Saya hanya mengajak Nona Kiao minum saja. Tidak terjadi apa-apa. Kamu bisa apa padaku? Iya kan? Nona Kiao sendiri yang gak kuat minum, bukan urusan kita. Xiao Xiaokun. Kamu terus-menerus menantangku. Sekarang kamu sungguh-sungguh melanggar batasanku. Oh begitu ya. Kau bisa apa sih? Aku putra sulung keluarga Xiao. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau bilang bisa apakan kalian? Lepaskan. Fang Han, Cepat lepaskan Tuan Xiao. Keluarga Xiao tak... Fong Han lepaskan aku, siratnya terserah kau. Fong Han lepaskan aku, siratnya terserah kau. Saya tawar 10 juta. Saya tahu kamu buat yayasan untuk bantu orang yang sakit. Saya sumbang 50 juta. Saya sumbang 50 juta, 100 juta untuk bantu amal kamu. Hanya ini uang yang bisa saya gunakan. Xiao Xiaokun. Tanpa bukti, tidak bisa berbuat apapun. Barusan kamu yang bilang, Sumbang 1 miliar. Sumbanglah. 100 juta. tak bisa keluarkan, bisa dicicil enggak? Xiao Xiaokun, ingat ini. Aku cuma pemulung. Ada pepatah lama bilang apa? Yang bertelanjang kaki. Gak takut sama yang pakai sepatu. Aku sumbang. Kirimkan 10 juta dolar ke Yayasan Kiao. Segera. Tuan Xiao. 1 miliar. Sudah ditransfer ke dana Kiao. Xiao Xiaokun. Semoga kamu bisa menjaga diri. Luo Sui, kita pergi. Tuan Xiao, kamu baik-baik saja? 1 miliar, mana mungkin baik-baik saja. Aku harus cari ahli. untuk halangkan penggalang ini selamanya. Fang Han, terima kasih menyelamatkan aku. Kau bisa minta permintaan, aku bisa penuhi semuanya. Apapun syaratnya, aku akan terima. Ini sudah yang kedua kalinya. Betul. Manfaatkan kesempatan ini. Pikirkan apa yang kau butuhkan. Aku ingin. Kamu. Fang Han, kamu blak-blakan, tidak sopan. Apa belak-belakan? Saya belum selesai bicara. Sopan apa? Saya ingin kamu tolong saya, jalankan dana itu. HMP, Saya ingin kamu dengan cepat mendistribusikan 1 miliar itu ke orang yang membutuhkan. oh, jangan-jangan kamu kira. Saya mau mengambil kesempatan dan meminta balas budi. Kamu. Baiklah, saya bantu kamu. Itu 1 miliar, kamu tidak sayang? Ah, Siapa sih yang gak suka uang? Hidup gak bawa mati, cari uang harus jujur. Uang ini harus dipakai pada tempatnya. Baru gak lupa hati nurani. aku akui, aku meremehkanmu. Oke, aku bantu kamu. Cepet bener ya? Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama aku. Pergi sana. Kamu pergi Di sini ada sebuah rumah. Jangan tolak. Bukan untukmu, untuk Bibi. Dia sudah setua ini, jangan tinggal di basement lagi. Semua semangat, guru MA dari Tianyuanmen akan datang. UAQ49. Cepat, cepat, cepat. Surga tidak menciptakan aku M.A. Tianbao. Kebijaksanaan abadi seperti malam panjang. Selamat datang guru abadi. Selamat datang. Silakan masuk, guru. Katakanlah dulu. Anda bersusah payah mengundang saya kemari. Siapa ingin dihadapi? Saya mengurusnya, guru sudah datang, sebaiknya beristirahat sejenak. Hanya karakter kecil, biarkan dia berkeliaran. Ayo, minum teh. Saya suka cara Anda berbicara. Tenang, urusan Anda. Serahkan padaku. Oh.
Kenapa bengong? Cepat bergerak. Tak perlu. Meski tampak. Berusia 70-an, tapi keahlianku sudah kembali ke asal. Lihat ini. Guru memang hebat. Ilmunya sangat dalam. Anda terlihat seperti 40-an saja. Tapi bocah itu jago berkelahi. Jangan meremehkannya. Pukul tendang. Itu yang paling rendah. Tunggu aku naik. Akan kutunjukkan sedikit keahlian. Guru, duduklah. Dalong, ceritakan pada guru tentang. Anak itu. Guru, anak itu benar-benar jahat. 1 pukulan, 2 tendangan, kami bertiga tidak bisa mendekat. Dan gerakannya cepat sekali, kami tidak bisa melihat dengan jelas sudah jatuh. Itu bukan kemampuan. Dibandingkan dengan seni bela diri saya, tidak ada apa-apanya. Guru, mungkin Anda ingin menunjukkan sedikit agar saya bisa tenang. Baiklah. Saya akan menunjukkan dasar. Pukul saya. Itu tidak pantas. Saya disuruh memukul, tidak berarti Anda harus. Aku tak mau melihatnya. Kau tak akan bisa menembusnya. Saya tidak pernah belajar kung fu, jadi pukulan saya tidak kuat. Oke, cari pisau. Ayo tusuk aku. Guru, ini baru asli. Lakukan saja apa yang saya suruh. Hentikan semua omong kosong itu. Kamu belum makan? Dari semua teknik bela diri, tidak ada yang tak terkalahkan kecuali kecepatan. Dari semua teknik bela diri, tidak ada yang tak terkalahkan kecuali kecepatan. Hebat sekali, Tuan. Itu yang disebut profesional. Ini bukan kemampuan asli saya. Bukan kecepatan, tapi kekuatan. Kekuatan yang tak tergoyahkan. Tukar Piso, lanjut camp menuzu. Lihat kan? Dia sama sekali tidak bisa menembus aura pelindung saya. Saya belum bertindak, dia sudah jatuh. Jika saya gunakan kekuatan, bisa menghabisinya dari jauh. Semudah membalikan, Guru Suci. Ali Anda benar-benar Satadari Sejuta. Ali Zeyati. Itu tidak seberapa. Saya hanya ketua generasi kami di sekte Tianyuan. Sesepuh kami yang sebelumnya adalah sosok legendaris seperti dewa. Guru Dewa, keluarga Kiao punya tuan tua Kiao. Katanya kemampuannya sudah sampai ke tahap penyempurnaan. Apakah Anda yakin bisa menghadapinya? Penyempurnaan. Mimang batas sekir Ali Biasa. Tapi. Ilmu sihir kami sangat mendalam. Luar biasa tak tertandingi. Jadi tolong Guru Dewa. Ikut aku ke rumah keluarga Kiao. Dukung pernikahan dengan keluarga Kiao. Provinsi Jiang akan menjadi milik kita. Apa? Kepala keluarga. Apa sudah gila menikahkan Luo Sue dengan pemungut sampah? Saya tidak setuju. Oh, pahlawan tak perlu ditanya asal-usul. Dia sangat berbakat. Penyakitku sembuh, malah aku khawatir Lu Sue tak sepadan dengannya. Banyak yang bisa menyembuhkan penyakit. Apa dia bisa mengelola perusahaan? Apa dia mampu membesarkan keluarga Kyo? Kesenjangan status, Lu Sue juga tidak akan bahagia. Harta, kekuasaan, semua itu bagi orang luar biasa sepertinya cuma sementara. Sebaliknya, menikah dengan dia mungkin akan membawa keberuntungan yang tak terduga bagi Lu Sue. Tidak bisa berarti tidak bisa. Aku sudah setuju menjalin pernikahan dengan keluarga Xiao. Kerjasama kuat. Tuan muda Xiao akan datang melamar. Bagaimana kamu memutuskan sendiri? Suruh Le bawa Fang Han ke sini. Hari ini kita tentukan urusan pernikahannya. Kebetulan aku juga sudah janjian dengan keluarga Xiao. Mereka juga hari ini datang melamar. Dan membawa pimpinan Tianyuan sebagai mak comblang. Apa? Keluarga Xiao. Pemimpin Tianjuan. Aduh, kamu ini mengundang bencana. Masalah besar, tuan rumah. Aku baru pergi 2 bulan. Sudah setua ini. Dengan dukungan keluarga Xiao dan sekte Tianyuan, keluarga Kiao kita bisa makmur. Kamu, aduh, kamu akan menyesal.
Kakek, aku bawa Fang Han kembali. Kakek, bawa Fang Han kembali. Balik kenapa bawa orang luar? Harus menyambut sambil berlutut? Nenek, Kapan pulang? kalau saya tidak kembali, Keluarga Kiao kalian berantakan. siapa saja dibawa ke rumah? Fang Han datang untuk mengobati kakek. Mengobati ya mengobati. Kalau sembuh, kami keluarga Kiao sangat berterima kasih, mau uang mau barang semua sesuai keinginan, tetapi jangan sampai ada pikiran yang tidak seharusnya. Nenek, maksudnya pikiran tidak seharusnya apa? Belalang melawan pohon besar. Mencoba mengguncang pohon seperti belalang sembah menghentikan kereta kuda, atau katak memakan daging angsa, itu pemikiran tidak Nenek, aku menyukai Fang Han, bukan dia yang bersikeras menikahku. Kau bilang aku seperti katak? Kau tidak punya rasa malu? Kau perempuan, aku membesarkanmu seperti ini, kau menikahi pemulung. Mengumpulkan barang-barang daur ulang bukanlah pencurian, perampokan, atau penipuan. Saya mencari nafkah sendiri. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Hanya memberikan 1/10 penghasilan saya. Hormati orang tua seperti orang tuamu, rawat anak-anak muda seperti anakmu, jadilah layak bagi langit. Aku bertekad menikahi Luo Sui. Pa, Melaman. Kamu cuma melamun. Cukup sudah. Kakek, Fang Han bicara benar. Dengan kemampuannya, mengumpulkan kekayaan miliaran hanyalah masalah sekejap. Dengan keahliannya dalam pengobatan, jika dia bersedia mengobati, banyak bangsawan akan berbondong-bondong datang. Saat saya pergi, Anda baik. Bagaimana bisa jadi? Sakit-sakitan, disebut kemampuan? Saya rasa tidak. Apa yang dikatakan nenek benar? Orang pengumpul barang bekas ini juga tidak punya banyak kemampuan. Tuan Muda Xiao, Ketua Tian Yuan, kalian datang. Nenek, hari ini saya melamar. Tidak hanya membawa jalur ke luar negeri. Tapi membawa Pak MA sebagai mak comblang. Kalau dia mau turun tangan, pasti bisa memulihkan tubuh Pak Tua Kiao seperti semula. Orang ini, Ma Tian Bao, sepertinya juga seorang praktisi. Untungnya waktu itu saya diajarkan oleh Dewa Tua tentang ilmu sejati dari dunia dewa. Kalau tidak, mungkin ada masalah. Bagus. Xiao Shao memang hebat. Putri kami Luo Sui dan kamu betul-betul cocok. Hahaha. Fang Han. Keahlian medis yang paling kamu banggakan itu sudah tidak ada artinya. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Nak, katanya kamu jago bertarung. Ya, ayo, pukul saya. Nak, kamu jago bertarung. Kekuatan luar biasa. Hei, pukul aku. Kamu siapa sih? Ada masalah ya? Keluar saja agar aku bisa memukulmu. Ini pertama kali aku dengar permintaan seperti itu. Ini adalah teknik rahasia, petir 5 kali, Master MA, pelatih Tian Yuan. Anak muda ini tidak tahu diri. Akan mengajarkanmu cara bersikap. Pukul aku tidak perlu melihat. Dia tidak bisa menyentuhku. Bagus. Hari ini, aku akan memenuhi permintaanmu ini. Adumithea Master, Maitreya Master. Ya ampun. Kecerobohan saya, tidak menghindar. Maitreya Master. Saya kira lebih kuat. Tidak menyangka sekuat ini cukup, saya pakai 3/10 tenaga. Aduh, Fang Han, Maitreya ceroboh, cari celah, serang MA Lau, masalah dengan Tian Yuan Sek. Setelah MA Lau sadar, tidak akan biarkan kamu. Saya menunggu. Tian Yuan Pak banyak ahli, berkuasa. Saya tidak akan mati bersama. Tuan Xiao, pergi dengan kalian. Kalian tunggu saja hukuman dari guru MA di sini. Fang Han, tunggu saja. Apa itu Tian Yuan Pai? Rupanya tidak begitu istimewa. Fang Han. Jangan serbo. Tian Yuan Pai adalah sekte yang tersembunyi, orang biasa tidak tahu. Kabarnya yang telah berhasil dalam latihan bisa hidup sampai 200 tahun, makanya banyak ahli. Jadi, guru MA itu level apa? Saya tidak bisa lihat itu. Tapi dia adalah ketua zaman ini katanya sudah mencapai tingkat yang misterius. Tidak begitu hebat deh, pukulannya malah bikin pingsan Fang Han. Itu karena dia salah perhitungan. Kekuatan Fang Han, dia ceroboh dan tidak menghindar. Kalau tidak, Fang Han. Baru berlatih beberapa tahun saja, sementara guru MA berlatih puluhan tahun. Chang Cheng akan bergejolak lagi. Paman tidak perlu khawatir tentang saya, kultivasi saya telah meningkat lagi. Beri aku kamar, aku mau melakukan ritual. Siasati latar belakang guru MA ini. Baik.
Fang Han. Aku sudah hidup lama, tidak lagi takut mati. Tapi, Luo Sue, aku serahkan padamu. Kakek. Jangan khawatir, Tuan. Selama ada aku, Nona tidak akan terluka sedikit pun. Penglihatan jauh, pendengaran tajam, pergi. Saya ingin lihat seberapa hebat kamu, yang disebut guru dewa. Kamu bangun. Guru MA, gimana? Apa yang terjadi? Seharian bermain elang. Mata digaruk elang, Guru MA. Apa yang terjadi sebenarnya? Anak itu bagaimana? Langsung menembus pelindung tubuhmu, kurang waspada, tidak menghindar. Tak sangka anak itu bukan hanya cepat. Tapi juga kuat sekali. Serangan mendadak yang sangat licik. Sudah lebih 70 tahun. Pemimpin tua sering diserang. Bukankah menyuruhnya memukul? Mata kalian biasa. Benar-benar tidak bisa. Aku hanya ingin berbaik-baik, dan cukup sampai situ. Dia kirim pukulan kiri datang. Saya mengulurkan tangan. Sebenarnya saya sudah menghentikannya. Lebih lanjut saya bisa mengambil kedua matanya, saya pikir saat itu dia seharusnya menyerah. Bersujud dan berhasil menghentikannya. Bagaimana masih bisa dipukul? Tidak mengerti. Anak itu sangat licik. Dan dia tidak hanya Ahli dalam pertarungan biasa. takutnya sudah mencapai. Tingkatkan tenaga dalam. Dan di dalam pukulannya, Ada obat bius. membuatku lemas sehingga tidak bisa bertahan. Anak ini benar-benar licik. Diam-diam berlatih tingkatkan tenaga dalam. Tuan Guru, Anda masih bisa mengalahkannya? Saya akan gunakan teknik unggul saya. 5 pukulan petir kilat. Hapuskan dia sepenuhnya. Master MA, Anda akan gunakan jurus 5 petir? Aku pernah dengar. Belum lihat sebelumnya, anak itu tidak gampang. Takutnya dia punya trik licik. Apakah jurus Anda bisa mengatasinya? Dia dapang kekuatan mutlak, segalanya hanya ilusi. Akan kutunjukkan kalian sekarang. Jurus andalanku, Main dure. ternyata cukup hebat. Untung aku sudah belajar ilmu gaib. Kalau tidak, bisa timbul masalah besar. Ini adalah rantai. Ini rantai kedua. Ini rantai ketiga. Ini rantai keempat. Ini rantai kelima. Master Ma. Dengan keahlian Anda, pasti bisa buat bocah itu tidak bangkit lagi. Betul, kembalikan dia ke keluarga Kyo. Singkirkan dia dari posisi. Aku yang akan memimpin keluarga Kyo. Beraliansi dengan keluarga Xiao. Aku ingin bocah itu tidak kehilangan segalanya. Aku juga ingin. Dia jatuh terpuruk. Inja. Sekarang giliranmu untuk bertindak dengan pesonamu. Hubungan dengan kalian. Tidak takut padanya. Tidak terpancing. Jangan khawatir, Tuan Siak. Saya paham betul kelemahan Fang Han. Kali ini, saya pasti bisa menggenggamnya. Saya selalu berbuat baik. Tidak disangka, ada yang ingin mencelakai saya. Ini memaksa saya untuk bertindak. Xiao Xiaokun Zhao Qingya. Aku cuma pengen nemenin kalian main-main. Fang Han, Zhao Qingya. Kamu ngapain di sini? gak apa-apa. Aku cuma pengen lihat kamu. Lihat aku. Kamu sakit gak? Bukannya kamu pacaran sama Xiao Xiao. Jangan takut dia marah. Fang Han, kamu tahu nggak? Aku benar-benar kangen masa lalu kita bersama. Kamu sangat baik padaku. Benar. Semuanya baik. Bahkan kalau aku dulu meninggalkanmu. Hanya ingin memotivasimu. Biar kamu punya semangat maju. Kalau bukan karena aku tahu kebenaran lebih awal, aku pasti sudah percaya. Aku ingin tahu sebenarnya ada apa di balik semua ini. Aku punya ambisi kok. Bukankah setiap hari bangun pagi dan bekerja keras? Hanya saja pekerjaanku ini. Kamu tidak menyukainya, Fang Han. Aku tahu. Sekarang aku akhirnya tahu kalau aku salah. Sebenarnya berapa banyak kekayaan itu tidak penting. Yang penting adalah punya seseorang yang mengerti, mencintai dan peduli padamu. Apa itu cinta, Yoyo? Ayo, teruskan aktingnya. Kalau bukan karena aku sudah tahu naskahnya, mungkin aku tertipu olehmu.
Yang lalu biarlah berlalu. Membicarakan sekarang, apa gunanya? Jangan bilang yang tidak perlu. Apa sebenarnya terjadi? Bicaralah. Tidak ada apa. Sungguh, aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Aku mencintaimu. Selamat tinggal selamanya. Selamat tinggal. Jangan lakukan hal bodoh. Selamat tinggal. Jangan lakukan hal bodoh. Kea, anak muda. Kea, nak. Mainkan dengan sepenuh hati. Aku harus bekerja sama. Ayo, jangan terlalu dipikir. Jangan melakukan hal bodoh. Luo Sue. Sekarang ke Hotel Xiao. Aku tunjukkan drama bagus. Xiao Kun. Apa yang kamu lakukan? Takkan tertipu lagi. Jangan buru-buru menolak. Nanti kamu akan tahu. Tidak datang. Kamu pasti akan menyesal. Kamu tidak penasaran tentang siapa sebenarnya Fang Han? Qingya. Qingya, mau kemana? Biarkan aku saja. Wah, hebat. Memancingku, kamu pakai taktik menyakitkan diri. Fang Han. Biarkan aku kamu ya. Aduh, sebenarnya apa yang terjadi? Beritahu aku dong. Lalu, luka di tubuhmu gimana ceritanya? Xiao Kun. Dia itu bukan manusia. Dia itu monster. Bicaralah perlahan. Awalnya aku berpikir, dia benar-benar mencintaiku. Tidak terduga, hobinya sangat kejam. Memaksa saya melakukan hal yang tidak saya inginkan. Asalkan aku tidak menuruti, dia memukulku. Mereka bahkan mengancam saya dengan keluarga saya. Tidak baik Fang Han, kita kembali seperti dulu. Qingya, lepaskan? Aku nggak mau. Aku kali ini nggak akan melepaskanmu lagi. Kita bisa bicara baik-baik. Lepaskan dulu. Aku nggak mau. Aku nggak akan melepaskanmu kecuali setuju sama aku. Apa kamu merasa aku mengganggu? Aku dan Xiao Xiao. Nggak ada apa yang terjadi. Aku janji, dia nggak pernah dapat. Jangan akting, mau muntah. Baiklah, aku percaya, kamu bangun dulu. Ini benar-benar pertunjukan yang hebat. Fang Han, oh Fang Han. Tidak sangka kamu orang seperti ini. Nona Kiao, Tuan Xiao, Fang Han terhadapku. Selama aku tidak menurut, dia memukulku dan mengancamku. Kalian harus membelaku. Bukan seperti yang dia katakan. Dengar penjelasanku. Tidak perlu penjelasan, penjelasan hanya alasan. Kami semua mengerti. Nona Kiao, Kali ini kamu lihat jelas. Siapa Fang Han? sudah lihat, Fang Han, tak kusangka kamu seperti itu. Benar. Menapu Parasan Nona Chiao. Tapi, Aku suka. Ayo, Fang Han, teruskan, tidak keberatan punya lebih banyak saudara. apa? Nona Chiao. Apa bingung? Dia sudah mengkhianatimu. Kamu masih memaafkan. Tentu harus memaafkan. Dia melihatmu dan Xiao Xiao mempersembahkan drama bagus. Seru banget. Drama apa itu? Kenyataan. Melihatnya sendiri, percaya padanya, bingung. Sudahlah, jangan pura-pura. Setiap gerakan kalian aku sudah tahu. Tahu ini apa? Maksudnya APA? Xiao Xiao Kun. Dia itu bukan manusia. Dia itu... Ang Fung Han, anggap saja kamu beruntung kali ini. Kita lihat saja nanti. Pergi, beritahu MA Tianbao. Kalau pintar, cepat pergi dari Jiangsheng. Kalau tidak, lain kali tidak akan seberuntung ini. Fang Han. Kamu pikir cuma kamu yang pintar? Kalian kina rencana. Menggering harimau keliwar dari Ganangsa. Guru MA dan nenek besar sudah menuju keluarga Kiao. Saat kalian kembali, keluarga Kiao berpindah tangan. Hahaha. Fang Han, nenek besar, guru MA akan membahayakan kakekku. Jangan khawatir, mereka tidak bisa masuk rumah. Sudah meninggalkan jimat pelindung. Sekarang mari pulang. Dan selesaikan mereka.